Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini dalam santapan rohani kita, edisi Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas dan kegiatan kita di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari jemaat kekasih Tuhan, kita persiapkan hati serta seluruh kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karenanya itu, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh indah kasih dan karya-Mu bagi kami semua umat-Mu. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami ketika kami beristirahat. Dan pagi ini kami boleh menikmati kehidupan yang baru, anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan kami mengawali pagi ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami semua, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka pembacaan Alkitab di pagi ini yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-31. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 20 sampai ayat yang ke-31. Mari kita memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita di pagi hari ini. Ayat yang ke-20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa,
dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Yehezkiel 34 ayat 20 sampai ayat 31, kita dituntun oleh satu tema, yaitu tanggung jawab gembala. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang para pemimpin yang harus berhadapan dengan hukum karena menyalahgunakan jabatannya, dan akhirnya harus mendekam dalam penjara. Tidak sedikit pula sesama kita yang menjadi buruh atau asisten rumah tangga yang diperlakukan tidak adil dan bahkan mengalami penganiayaan. Belum lagi mereka yang menjadi korban penyelewengan hukum, karena mereka hanyalah rakyat biasa dan tidak berdaya. Para pemimpin, termasuk pemimpin agama yang seyogyanya diharapkan menjadi gembala, tetapi ternyata justru menambah penderitaan dan menjadi sumber konflik. Jemaat Tuhan, dalam pembacaan kita, Tuhan dengan keras menegur para pemimpin Israel yang sudah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Para pemimpin Israel justru memanfaatkan kawanan domba untuk menggemukkan diri sendiri, mencerai-beraikan mereka, dan membiarkan mereka dalam ancaman bahaya. Hal inilah yang membuat Tuhan murka, dan karena itu Ia akan datang menjadi hakim di tengah umat, di antara yang gemuk dan kurus, yaitu antara pemimpin dan umat. Beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Pada ayat yang ke-20. Tuhan akan datang mencari umatnya dan membawa mereka kembali ke negeri mereka, dan Dia sendiri yang akan menjadi gembalanya. Para pemimpin dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pembacaan kita melalui nubuat Yehezkiel, Tuhan menjanjikan bahwa Allah akan mengirim seorang gembala yang berkenan kepadanya, yaitu Mesias. Dialah yang akan memelihara umatnya. Dia akan menurunkan hujan berkat ke atas tanah yang kering dan menjadikannya taman kebahagiaan. Maka domba-domba akan hidup tentram dan damai. Jemaat Tuhan, bersyukurlah bahwa kita punya gembala yang setia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah, kita akan menikmati berkat-berkat-Nya dan menikmati kebahagiaan hanya di dalam tuntunan dan pemeliharaan Kristus, Sang Gembala yang setia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kami boleh menikmati kehadiran-Mu melalui pembacaan firman-Mu di pagi hari ini, menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau satu-satunya gembala yang setia. Karena itu, kiranya kami semua umat-Mu senantiasa menyerahkan hidup kami untuk dituntun dan dipeliharakan oleh-Mu, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kalau hari ini kami akan kembali mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan kami, berkarya di tempat kami masing-masing, kami bersyukur atas semua itu. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Sekiranya tugas dan pekerjaan yang kami lakukan hari ini berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bersyukur bagi umat-Mu yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia, baik di hari kemarin pun di hari ini. Mari Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, dan kiranya dalam kehidupan umat-Mu, kehidupan anak-anak-Mu, hari demi hari, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami mendoakan para orang tua kami lanjut usia yang menikmati indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan menopang dalam menjalani kehidupan di masa tua. Kami mendoakan ya Tuhan bagi anak-anak kami yang saat ini berjuang dalam masa pendidikan, baik dalam bangku sekolah pun bangku kuliah. Kami mendoakan anak-anak kami yang saat ini bergumul dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan akan memeliharakan mereka semua dan memberikan yang terbaik menurut waktu dan pemandangan Tuhan. Bapa di sorga, berkati umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing, dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan kiranya menolong, memampukan kami untuk menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di Jemaat Silo Campagaya, pendeta bersama dengan keluarga, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, tata usaha, koster. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami dan pelayanan kami. Kami senantiasa persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kehidupan Jemaat Silo Campagaya, kiranya kami senantiasa dituntun untuk hidup dalam kasih persaudaraan dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga untuk perjumpaan kami dan persekutuan kami pada pagi ini. Kiranya kami semua diberkati melalui perjumpaan kami di pagi ini. Ini doa kami ya Bapa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perjumpaan dan persekutuan kita bersama di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat menjalani aktivitas dan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tetap andalkan Tuhan, dan kiranya kita semua menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.